Ya, welcome back. Selamat malam guys. Apa kabar? Selamat malam. Gimana kabarnya? Kita komen dulu ya, sebentar ya. All about. Ya, apa kabar? Apa kabar? Ya, hai guys. Silakan. Selamat datang. Selamat datang. Selamat malam. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Semoga portofolionya aman ya. Mau didam sama Grayscale ya. By the way guys, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya. Semoga juga selain kesehatan fisik, tapi kesehatan mental juga bisa dijaga ya. Salam kenal semua, apa kabar? Apa kabar? Ya, banyak banget teman-teman semua yang meminta kita, ayo dong Min, adain webinar dan segala macam gitu-gitu. Apalagi tentang future market karena spot trading lagi ya tidak bersahabat katakanlah begitu saat ini ya. Jadi banyak banget yang minta webinar, tapi daripada webinar mending kita live IG aja gitu ya. Jadi lebih aksesibel bagi semua orang, semuanya bisa menonton dan belajar bareng-bareng ya. Jadi kita hashtag belajar bareng. Oke, sekarang kita malam ini akan live bareng dengan Wiki, Bro Wiki Zero Skill Lim. Jadi beliau ini kalau misalnya dengar-dengar itu, jadi kita bisa belajar banyak dari beliau yang memang udah hari-hari. Oh, waduh, buset. Nih, karena masih dengan sarjana kripto nih yang pakai topeng dalil, jadinya gue pakai topeng genderuwo, bro. Sarjana kripto kalau berani lepas topengnya dapat 50 juta. Unbelievable. Anyway, bro, apa kabar Bro Wiki, sehat? Baik baik bro. Ya ini kayaknya takut deh. Aku semua monitorin pada salto ya, jadi gue buka ini. Takut kalian masuk. Oke ya, apa kabar semuanya? Rapi. Mengejutkan sekali ini ya, apa intronya kita malam ini guys. Oi. Oke Bro Wiki, kita mungkin malam ini mau belajar banyak nih sama Bro Wiki yang udah punya pengalaman yang cukup jauh ya, cukup panjang di dunia trading, apalagi kita lagi ngomongin soal future market nih. Nah, Bro Wiki, mungkin kita langsung aja nih Bro ya. Boleh boleh bro. Uh, uh, uh. Mungkin kita perkenalan dulu nih Bro Wiki. Mungkin banyak follower sarjana kripto yang masih siapa sih Bro Wiki itu gitu loh. Kira-kira gimana Bro? Oke, Perkenalan dulu. salam kenal untuk seluruh followers dari Sarjana Kripto. Apa kabar semuanya? Smart Trader. Ya, perkenalkan, nama gue adalah Wiki Zeroski. Gue adalah founder dan juga seorang technical trader. Jadi, keseharian gue ini adalah, bisa dibilang, adalah analis untuk trading, baik itu untuk private equity ataupun untuk klien. Jadi kita provide analisa, lalu kita memberikan signal dan trading juga untuk para klien-klien kita yang sedang berkecimpung di financial market, baik itu market forex, saham, kripto, ataupun juga option trading. Jadi salam kenal untuk semuanya. Ini suatu kehormatan sekali bisa diundang oleh Sarjana Kripto nih. Waduh. Kita yang makasih Bro bisa datang live bareng. Ya. Oh, Nah, ini berarti selain krip bro dalil atau bro apa nih? Bro apa ya bagusnya ya? Mimin aja deh ya. Ini ya, gue takut kasihan yang tadi pada kaget anjir genderuwo yang muncul. Iya. Berarti Bro Wiki selain kripto ada juga di instrumen lainnya Bro ya? Ya, jadi selain kripto kita juga ada tradingan di market forex, ada saham, sama kita juga ada trading option trading. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya tuh, wah kalau banyak begitu gimana cara manage-nya? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di diskusi ini guys ya. Jadi untuk para Iya. selamat bergabung ya. Semoga dari sharing ini banyak yang bisa kalian ambil dan kedepannya kalau kalian nanti akan mungkin mulai terjun ke market futures akan jauh lebih prepare seperti itu. Iya. Oke, Bro. Mungkin kita langsung masuk. Kira-kira, Bro, kalau boleh tahu, apa sih arti nama Zeroski, Bro? Ya, ini banyak pertanyaan. Jadi Zeroski ini sebenarnya adalah diambil dari angka 0, bro. Nah, angka 0 itu Oke.
di angka 0 itu adalah B-boy name-nya gue, bro. Nickname B-boy-nya gue. Jadi sebelum gue terjun ke financial market, itu dari tahun 2013, dan juga sebelumnya gue nge-B-boy dari tahun 2008, itu gue berkarir sebagai profesional B-boy atau profesional dancer. Nah, di situ kita memang fokus untuk kompetisi, represent untuk kita kompetisi di luar, tetapi untuk extreme sport, yaitu breakdance atau B-boying. Nah, akhirnya nama Zeroski ini melekat sampai saat ini, bro. Oke, ada ceritanya ya, panjang ya bro ya. Ada filosofinya, bro. Jadi angka 0 itu kan sebenarnya kan bulat dan dia itu nggak ada batasnya. Nah, itu ibarat seperti style b-boyingnya gue lah sebetulnya. Yang flow. Begitu, bro. Oke, nice, nice. Keren nih, Nah, udah dancer, b-boy pada zamannya dulu tuh ngetren banget ya bro ya. Tahun-tahun iya, 2000-an ya. tuh. Iya, iya, iya. Oke, nah bro, kenapa dari situ bisa tertarik nih di dunia finance, apalagi soal trading-trading gini bro? Kenapa bisa ke situ bro? Ya, karena sebetulnya yang pertama, gue pengen jadi orang kaya, bro. Yang kedua, gue pengen punya banyak waktu bebas karena kalau kita kan dulu gue mikirnya kalau misalkan kita bekerja nih, kita nggak bisa yang namanya selalu menukarkan tenaga kita untuk uang. Nah, tetapi karena gue melihat ternyata kalau trading ini kita hanya butuh modal dan kita nggak perlu banyak karyawan dan biaya maintenance-nya juga kecil. Jadi gue memutuskan untuk bisa bebas secara time dan juga secara finansial. Seperti itu sih, bro. Oke, Awal. oke. Iya, 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 iya. Mungkin dari teman-teman juga punya ini ya, ya bro, alasan yang sama sama Bro Wiki nih. Jadi kita mau belajar nih dari Bro Wiki nih. Oh iya bro. Nah ngomong-ngomong soal future market bro, apa namanya tema kita malam ini sih, kira-kira nih bro, apa sih bedanya antara trading biasa di spot market sama future trading tuh apa sih bro? Ya, jadi sebenarnya kalau kita trading biasa atau spot, nah teman-teman mungkin banyak yang trading spot juga dan saat ini mungkin portofolionya berdarah ya, sama guys, gue juga sama. Ya, jadi kalau trading spot itu kan sistemnya adalah satu arah, dia itu seperti saham guys, jadi dia buy low sell high. Kita nggak bisa melakukan yang namanya uh, penjualan kalau kita belum punya barangnya. Nah, tetapi dengan sistem spot trading ini, kalian bisa membeli ketika harga kripto itu dalam keadaan murah dan memiliki asetnya. Nah, tetapi perbedaannya dengan yang futures market, di futures market ini karena smart contract, jadi kita nggak memiliki aset tersebut, tetapi kita hanya memiliki nilainya, dan di futures market itu memberikan kita yang namanya kemudahan untuk melipat gandakan keuntungan dengan menggunakan leverage. Jadi bahasa mudahnya adalah trading futures itu seperti kita trading forex. Nah, karena trading forex ini kita ibaratnya ingin membeli 100.000 US dollar, nggak mungkin pakai 100.000 US dollar kalau kita nggak punya duit. Nah, tetapi si broker ini adalah jembatan untuk bisa mentradingkan si 100.000 US dollar itu dengan menggunakan leverage. Jadi dengan kesimpulannya sebetulnya trading futures itu adalah trading yang bisa dilakukan dua arah, baik itu long ataupun short. Seperti itu teman-teman semua. Oke, jadi kelebihan dan kekurangannya tuh seperti itu ya bro. Jadi kita sebenarnya saat future market kita ngutang istilahnya menggunakan leverage, tapi kalau misalnya spot kita langsung punya uang, kita bisa eksekusi langsung ya bro Nah, ya. kalau ibaratnya futures market itu kita bisa meminjam dana dari si broker, tetapi ketika kita prediksinya mungkin tidak sesuai, nah posisinya kita akan ditutup secara otomatis kalau misalkan kita menggunakan margin atau leverage yang melebihi dari modalnya kita, seperti itu. Berarti itu plus minusnya itu ya bro. Berarti uang bisa hangus dong bro di future market bro. Nah, hangus guys. Jadi kalau misalkan kalian trading futures itu, saran dari gua adalah kalian selalu menggunakan leverage yang sebanding dengan modal, jangan melebihi dari kekuatan balance-nya teman-teman semua. Oke, oke. Nah, bro, itu kita udah tahu resikonya, bro, segala macam untuk future market dan spot market. Bagusnya, bro, kalau misalnya gua newbie, bro, gua pilih Iya. yang mana nih, bro? Ya, kalau newbie, saran dari gua, kalau kalian memang saat ini lagi susah cari uang untuk trading spot, kemarin hijau, sekarang merah, besok merah, merah terus ya kan. Nah, saran dari gua adalah kalian boleh trading futures, tetapi nggak boleh menggunakan leverage lebih dari 5 kali. Jadi kalau misalkan kalian trading, itu gunakan maksimal itu sampai 5 kali aja, dan ketahanan modalnya, dan kalau bisa setiap open trade teman-teman itu nyawanya dibagi banyak. Jadi misalkan 100 dolar,
kalian punya SL misalkan setiap $2, ya udah berarti nyawanya dibagi bisa sampai 10 ataupun 20 kali trade seperti itu. Oke. Jadi risknya diminimas ya bro ya. Sesuai itu Adalah ya. resikonya aja. Oke, baik, baik, baik. Nah, ngomong-ngomong gitu bro, kira-kira indikator atau indikator dulu nih bro, indikator apa yang bisa dipakai, lalu teknik apa yang bisa gue pelajari kalau misalnya gue mau kecemplung ke future market bro? Ya, jadi kalau indikator yang bisa digunakan sebetulnya kita bisa menggunakan analisis price action. Jadi price action analysis kita mengamati pergerakan harga antara strukturnya dari gerakan impuls atau correction, atau kalau enggak bisa menggunakan yang namanya satu indikator yaitu moving average. Nah, tapi moving average-nya di sini bisa menggunakan moving average periode 21 untuk melihat kekuatan tren. Jadi kalau misalkan kalian trading day trading, biasakan menggunakan time frame dari 15 menit sampai dengan 1 jam aja kalau yang day trade. Nah, nanti itu bisa melihat dari kekuatan tren dari moving average-nya. Kalau harganya masih berada di atas garis moving average, berarti kurang lebih posisi yang harus kalian buka adalah long, guys. Nah, tetapi kalau misalkan harganya berhasil breakout di time frame 15 menit, moving average, jangan melawan tren. Seperti itu, bro. Oke, itu juga menjawab bro salah satu pertanyaan dari audiens kita yang mana dia menggunakan time frame apa nih kalau misalnya trading gitu. Jadi kalau misalnya bro Wiki, kalau misalnya trading harian itu di 15 menit sampai 1 jam ya bro ya. Apakah boleh lebih bro? Atau Betul. lebih cepat gitu? Uh, prefer sih dari 15 sampai 1 jam ya. Karena kan kita tahu market crypto ini volatilitasnya tinggi. Jadi pastikan kalau misalkan teman-teman adalah seorang day trader, itu juga harus dilihat dari pergerakan setiap volumenya. Jadi jangan sampai kalian trading ini dengan time frame besar akhirnya ibaratnya mengabaikan resikonya, karena sebetulnya di market kripto ini seandainya kita posisinya salah aja itu pasti ketariknya panjang. Makanya time frame-nya nggak bisa kita menggunakan time frame kecil antara 1 sampai dengan 5 menit. Jadi prefer di 15 sampai 1 jam. Oke, baik, baik, baik. 15 sampai 1 jam dengan resiko itu dibagi-bagi sampai nah, resiko Dibagi. risk rewardnya itu Bro Wiki biasanya gunain berapa Bro? 1 banding Nah, 5, 1 banding 3? kalau kripto, karena gue adalah seorang swing trader, nah tapi gue akan biasanya fleksibel sih bro. Jadi gue tuh punya 2 akun trading. Yang satu memang untuk swing trading, jadi kayak ngehold posisi bisa sampai 3 sampai dengan 1 minggu. Yang satunya ini adalah day trade. Nah, akun day trade gue ini biasanya gue akan buat risk and rewardnya itu 1 banding 3 bro. Jadi seandainya satu trade gagal, gue hanya kehilangan 1 kali, tetapi sekalinya gue win, gue akan menutup kekalahan untuk mendapatkan 3 yang tadi bro. Jadi 1 banding 3 itu risk and reward yang gue gunakan. Oke, oke. Boleh gue perjelas dikit ya, Bro. Berarti kalau misalnya kita nih taruhlah punya apa namanya stop loss itu kan ada biasa tuh Bro yang dia merah hijau kan. Jadi di bawah itu misalnya kita kehilangan 1, tapi di atas itu Ya, misalnya ke bawah turun 10, 20, betul. 30 tuh. Di atas juga tuh 6, dari 50, 60, 70, 80. Berarti Bro Wiki targetnya di 80, tapi kalau misalnya 50 ini turun ke 40, Bro Wiki stop loss. Stop loss. Betul bro. Oke. Oke. Jadi gitu ya guys. Jadi harus ada strategi tersendiri terutama dalam hal TP ataupun stop loss ya. Bro, kalau Ya, misalnya perbandingannya tidak 1 banding 3, misalnya 1 banding 2 atau bahkan 1 banding 1, apakah Bro Wiki akan mengambil trade itu? eh, biasanya gue akan hindarin sih bro. Oke, Gue akan oke. Kenapa? Karena kalau 1 banding 1, pertama range-nya pasti akan besar bro. Nah, yang kedua, seandainya posisi ini akan hit SL dan kita akan mengambil posisi trade lagi, kita akan berubah portofolio dan juga jurnalnya kita, bro. Nggak sesuai jadinya. Jadi gue akan mengambil trade yang 1 banding 3. Setelah posisinya running profit, gue akan pindahkan level stop loss gue ke posisi break even point. Jadi udah aman, bro. Oke, oke, begitu ya. Nah, biasanya bro, yang sering kita dapetin adalah bahkan kita sendiri mungkin pernah mengalami ya, saat Ya, kita loss itu bro, berkali-kali bro misalnya, ya, itu ada sense untuk revenge trade bro. Jadi pengen, wah ya. gue nggak bisa, gue hari ini harus menangin lagi nih, gimana caranya? Itu gimana bro, caranya untuk mengelola itu? Kalau misalnya bro Wiki ada cara-cara tersendiri nggak?
Ya, jadi sebenarnya eh, cara yang paling aman adalah ketika kita trade ini, kita nggak boleh melibatkan emosi. Nah, caranya adalah satu, kita harus berani set and forget. Nah, set and forget ini adalah ketika kita sudah menyusun trading plan, ketika kita trade 3 kali udah hit SL, lebih baik kita stop dulu. Kita rehat sejenak dan kita review. Kenapa kita salah dalam mengambil trade ini? Apakah kita melawan tren? Apakah kita karena kita nggak terima karena kita di hit stop loss 3 kali? Nah, itu akan jadinya dampaknya buruk, bro. Untuk di psikologisnya kita, akhirnya setiap trade yang akan kita buka nanti akan salah karena kita tidak membatasi lossnya kita. Jadi buat teman-teman semua, tipsnya adalah kalau kalian selama 1 hari trading hit stop loss 3 kali, disarankan untuk berhenti atau rehat dulu sejenak. Ngambil udara segar keluar sebak minum amer kawa-kawa itu boleh lah. Yang penting pikiran jernih dulu. Setelah itu baru review jurnal tradingnya kita. Kita lihat kenapa kok kita bisa salah ya tadi ya. Nah, dari situ kita akhirnya bisa mengoreksi diri kita dan semakin lama tradingannya jadi semakin baik dan lebih objektif, bro. Jadi kita tradingnya nggak dasar emosi. Seperti itu, bro. Oke, berarti harus ada ini ya bro ya, jurnal ya bro, Ya, harus ada jurnal untuk trading. itu untuk men-tracking ya bro. Biasanya isi jurnalnya Bro Wiki ini tab-tabnya apa aja tuh bro? Nah, kalau jurnal tradingnya gue ini yang pertama yang gue tulis di Excel itu adalah pairnya. Pairnya misalkan gue Per. BTC, USDT, lalu jamnya, gue masuk di jam berapa nih. Nah, biasa kan kalau di platform-platform trading futures kan pasti udah ada tuh, tetapi biasanya kita lupa, bro. Nah, akan lebih enak kalau kita catat, jadi kita bisa review setiap bulan. Lalu ada level stop loss-nya, kira-kira berapa pips atau berapa persen. Lalu selanjutnya ada level take profit-nya. Dan kalau misalkan ternyata satu trade itu ternyata kena stop loss plus atau dia BEP, gue akan tulis jadi BEP, bro. Dan selanjutnya adalah profit atau persentase dari nominalnya. Jadi misalkan PNL-nya $100 ya, gue tulis $100. Gitu, bro. Oke. Seberapa penting menurut Bro Wiki dalam hal futures market ini berdampak pada aktivitas trading sehari-hari? Nah, jadi sebetulnya kalau uh, bisa dibilang saat ini kalau misalkan kita trading, kan kita kan nggak bisa nih, kita berharap market kripto ini bullish terus. Bener nggak? Kita sih pengennya market Benar. kripto ya, selalu uptrend gitu kan, beli pasti naik. Ada kalanya kita harus mengantisipasi seandainya market ini terjadi koreksi atau terjadi down. Nah, jadi dengan kita bisa trading futures itu penting banget karena ketika Suaranya di mute bro, commute suaranya. Suaranya hilang bro. Ya guys, kita sambil menunggu ya. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, boleh ditanya di kolom question ya. By the way, ini menarik banget nih buat teman-teman yang apalagi baru mau mencoba nih future market trading. Usahakan jangan gunakan semua dari namanya apa modal yang kalian punya langsung menyemplung nih ke future market. Misalnya dari spot trading udah lagi floating profit, udahlah, gue langsung cut loss terus gue pindah future market dengan harapan future marketnya bakal balikin uang lu lagi. Itu bahaya banget bro. Jadi teman-teman semua mungkin bisa analisa dulu, terus pelajari dulu, dan jangan porsinya itu langsung ke semua. Itu bahaya banget. Itu yang bikin kebanyakan orang jadi stres, jadi gila segala macam karena mereka tidak meminimalisir tadi yang seperti Bro Wiki bilang risk rewardnya dulu gitu. Jadi di awal-awal Bro Wiki sempat bilang itu kalau lu punya $100 nih ya, anggapan lu bisa bagi nyawa lu tuh dari 10 sampai 20 kali. Jadi kalau misalnya $100, lu bisa trade itu $5 doang gitu untuk bisa punya nyawa 20 kali gitu. Kalau misalnya lu strike 20 kali, ya nggak tahu lagi lah itu gimana. Gimana bro? Udah aman bro? Nggak ada suara bro? Mungkin lu boleh live dulu, baru nanti gue invite lagi.
kalau misalnya terjadi sesuatu. Ya, ya. Jadi sembari menunggu Bro Wiki perbaikin dulu, kita coba jawab-jawab dulu ya pertanyaan ya. Iya, iya, ini bakal di-save ya. Jadi teman-teman, nggak ada Bro, nggak ada suara. Earphone-nya dilepas Bro, coba Bro, dari Bluetooth. Oke, Bro Wiki keluar sebentar ya teman-teman ya. Eh, Kira-kira apa lagi nih yang mau ditanyain? Silakan ke kolom question. Fundamental sebuah aset digital berpengaruh terhadap. Oke, cek. Oke, lanjut Bro. Iya, sorry ya. Jaringan nih kayaknya Oke. nih. Nah, Iya. Oke, gimana pertanyaannya udah pada dijawab sama Ece? ah, tadi kita di jurnal nih Bro. Seberapa Oke, berdampak siap. jurnal itu buat trading future Bro? Dampaknya sebenarnya itu lebih ke catatan jurnalnya kita sebagai seorang trader kalau kita ingin mencapai posisi profesional. Karena terkadang trader ini nggak punya jurnal trading. Mereka punya history trading, tetapi nggak punya jurnal untuk diri sendiri. Nah, sebetulnya jurnal itu penting untuk kita bisa mengoreksi atau melihat open posisinya kita ini sudah sesuai dengan SOP atau belum. Nah, kalau misalkan biasanya kita sudah terbiasa dengan membuat jurnal, kita ini jadinya setiap kali open posisi dalam trading ini jauh lebih objektif, bro. Seperti itu. Oke. Dan juga kita bisa menganalisa performa kita ya Bro. Misalnya sebulan ini berapa risk Betul. kita, loss kita berapa, strike kita berapa gitu. Kayak main game lah Bro ya. Iya, Jadi kita bisa tahu gitu. benar. Betul banget, bro. Oke, oke. Nah Bro, kalau misalnya seperti itu berarti orang-orang yang nggak punya jurnal eh ini dong kehilangan sebuah tools yang sangat bermanfaat dong Bro ya. Iya. Jadi sebenarnya kalian yang mungkin baru memulai trading futures hanya melihat dari history, terkadang history dari platform tersebut itu memang akurat, tetapi kita nggak bisa men-trackingnya, bro. Nah, jadi kita harus ibaratnya ngelihat dari platform itu saja, tetapi kita tidak bisa mengirimkan jurnal-jurnal ini untuk bahan riset ataupun kita bisa setup untuk uh, trading-tradingan jenis yang lain itu tidak bisa, bro. Makanya untuk yang mungkin baru memulai trading, saran dari gua adalah seandainya kalian memang sudah serius di dunia financial market atau trading, biasakan untuk menulis jurnal atau ibaratnya menentukan SOP kalian, kenapa dasarnya kalian bisa melakukan open posisi di market tersebut ataupun entry posisi di trade tersebut. Seperti itu sih, bro. Oke, ya, ya, ya. Kalau kita ngomong soal profesional di market trading, Bro, kenapa nih Iya, dari audiens ya, Bro ya? Kenapa banyak iya. yang pro-pro itu bisa terlikuidasi juga, Bro? Bahkan miliaran, ratusan miliar bahkan. Ya, jadi sebetulnya seperti ini. Likuidasi itu biasanya terjadi ketika kita membuka satu posisi dengan menggunakan leverage yang sangat besar, bro. Nah, sebetulnya leverage ini seperti pedang bermata dua. Dia bisa memberikan keuntungan yang sangat cepat, tetapi bisa menghabiskan modal kita secara cepat. Jadi kita sebetulnya sebagai seorang trader, kalau kita ingin survive di dunia trading atau financial market, disiplin dengan leverage atau margin yang sudah ditentukan dari awal. Nah, kenapa biasanya para profesional atau mungkin newbie ingin mulai terjun dan dia nggak sadar kalau mereka menggunakan leverage lebih dari 5 kali, itu karena keinginan untuk mendapatkan profit yang sangat cepat. Tetapi mereka tidak memikirkan resiko yang terkandung di dalamnya, bro. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, nanti teman-teman sendiri akan sadar kalau misalkan kalian akan lebih bisa bernafas seandainya kalian punya tradingan yang resikonya lebih kecil. Nah, dengan kita menaikkan leverage sampai dengan 125 kali ataupun 50 kali, range tradingan kita itu tidak memiliki range, bro. Jadinya kita mudah terlikuidasi. Dan sedangkan teman-teman tahu bahwa market crypto ini volatile. Yang kedua, unpredictable. Yang ketiga, ditinggal aja bisa hilang. Jadi belum kita pasang stop loss sudah hilang karena pergerakannya Iya. volatile. Seperti itu, bro. Jadi diusahakan jangan menggunakan leverage yang tidak siap kita terima. Memang kita siap menerima profitnya, tetapi ketika Ya, ya, ya. resikonya
terada di Ya, sana, ya kita jadinya ya, bisa habis bro, liquid bro. iya. Banyak banyak tuh bro baru-baru ini bro. Gua kelukit bang, gini segala macam. Aduh, parah parah parah. Iya, Nah bro, sebagai trading di crypto nih bro, gua kan pasti trading tuh di spot dan juga future market. Kalau bro Wiki itu iya, kan bro juga sempat mention tuh, gua juga ada hold di spot. Itu berapa persentase bro? Soalnya kan biasa gua gunain future market itu untuk trading. Kadang kalau di awal-awal gua gunain tuh latihan nih untuk latihan apa namanya indikator gua, teknik-teknik gua segala macam. Sedangkan di spot gua buat buat long term gitu. Mungkin bro Wiki itu persentasenya berapa ya bro? iya. Kalau untuk di market spot sendiri, sebetulnya justru akun yang di futures ini yang gua letakkan hanya sebagian, kurang lebih hanya 20% dari seluruh total seluruh portofolio gua. Tetapi untuk di kripto sendiri, gua meletakkan 35 sampai dengan 40% bro. Oke, 35 sampai dengan oke. 40% di spot kripto, lalu ada di saham, dan gua ada taruh di bonds, dan juga ada taruh di deposito juga. Oke, oke. Ini adalah ini bro, jadi gambaran buat kita semua, bahkan Bro Wiki yang sudah bertahun-tahun, udah pro di sana, tetap ada manajemen di sana, mainnya nggak terlalu jor-joran gitu. Jadi masih ada Betul, 40%, masih iya, dibagi-bagi gitu-gitu. Nah biasanya kesalahan newbie itu adalah, dia punya uang sekian, dimasukin sekian segitu bro, ya kan bro? betul. Jadi mereka ibaratnya selalu memikirkan keuntungannya aja, tetapi nggak mikirin nih kalau nih uang ditaruh di futures hilang, siap nggak? Oke, benar, benar, benar. Oke nih, gue udah makin yakin nih bro, kalau sebagai newbie, misalnya ada orang, kayak gue yakin mau feature trading future, kira-kira apa namanya uang gue sedikit nih. Kira-kira Iya, fee di future market trading itu gimana sih bro? Katanya ada biaya inap gitu dan lain-lain gitu. ya. Jadi kalau untuk biaya di futures market itu ada yang namanya swap dan juga spread. Nah, biasanya Oke, si broker ini akan ngecharge kita kurang lebih ya, kalau dari kalau kita misalkan trading ini contohnya dari Binance. Nah, contohnya. Nah, Binance ini menyediakan fee yang relatif, Bro. Jadi tergantung pair-pairnya. Tetapi seiring berjalannya waktu dan gua riset, ternyata fee dari tradingan setiap kali kita open posisi itu 0,01%, Bro. Jadi oke. 0,01% itu ketika kita buka posisi dan tutup posisi. Jadi ingat guys, kalau kita buka dan tutup posisi itu ada komisi. Jadi kalian harus hitung tuh. Kalau misalkan kalian membuka posisi besar, marginnya besar, berarti komisinya akan semakin besar karena dia mengikuti dari persentase si 0,01 itu guys. Oke. Ya, ya, ya. Yang baru-baru nanya soal day trade pakai EMA berapa? Pakai EMA satu tadi ya, guys ya, Iya dari Bro betul. Wiki ya. Iya. Oke, tadi ini juga udah ada pertanyaan sebagai pemula. Rekomendasi leverage-nya 5 ya bro ya. Gak usah banyak-banyak. Iya Ada yang satu. 125. Jangan, nggak Satu dua boleh. lima, gila bro. Nggak boleh. Jangan. Boleh kalian melakukan kali 125 kalau posisinya udah profit dan ditutup profitnya, lalu screenshotnya dibuat jadi 125 itu bisa. Oke. Iya, iya, iya. Bisa. Itu bisa. Iya. Iya, pamer screenshot kali Iya. 125 itu bisa bro. Iya, zaman sekarang perlu itu bro ya. Iya betul. Jadi Oke. kalian jangan jangan kepancing gitu. Lihat orang 125 screenshotnya kalian pakai 125. Belum tentu guys. Bisa aja dia trading cuma 1 kali 5, lalu udah profit berhari-hari, tinggal diganti, di adjust leverage aja 125. Screenshot. Jadi deh. Iya, itu ya guys ya. Jadi banyak teknik pencitraan yang Iya, perlu kita sama-sama betul. tahu nih guys ya. Ya, jadi ini sedikit sedikit tips juga. Jadi kalian nggak kepancing tuh ngelihat trader-trader yang kalau pamer-pamer profit 1 kali 25, kalian pikir pakai logika aja gitu. Apakah kuat dananya? Itu 125 turun 0, sekian persen udah hilang ya bro ya. Udah Goodbye ya. hilang, Bro. Udah hilang. Oke, by the way ngomongin leverage, kira-kira ini bro, gue pernah dengar nih bro soal teknik hedging. Iya, Jadi mereka betul. betting both sides gitu, dimana kalau misalnya dia bedain time frame waktu, misalnya udah bedanya bisa beberapa jam atau beberapa hari, mereka ketika udah loss ataupun profit, mereka tambah lagi nih posisi yang berlawanan. Itu gimana tuh bro? Bro Wiki pernah gunain nggak? Iya, gue pernah melakukan hedging seandainya posisi gue ini dalam keadaan floating profit, bro. Oke. Jadi dalam keadaan floating profit. Jadi sebetulnya ini teman-teman aku jelasin dulu. Hedging ini merupakan teknik untuk melakukan
dua arah open posisi baik long ataupun short. Memang keuntungan dan kelebihannya kita bisa mengambil posisi ketika kita lagi di atas, kita bisa short, lagi di bawah kita langsung melakukan long dengan floating yang bersamaan. Tetapi resikonya adalah ini nggak boleh dilakukan oleh pemula ketika posisinya sedang floating loss. Oke. Ya, Kenapa, kenapa? Bro? Kenapa? Karena ketika kita lagi floating loss dan kita bingung nih posisinya mau diapain. Kita ngelong, dia floating merah. Kita nge-short, dia floating lagi dan akhirnya si trader ini bingung harus nutup yang mana dulu. Ketika dia nutup yang long, ternyata yang shortnya malah makin dalam. Ya akhirnya modalnya mereka tergerus karena menggunakan leverage yang kali dua dan juga kena fee dan juga komisi, bro. Oke. Sakitnya double ya, Bro ya? Ya, sakitnya jadi double. Jadi tips dari saya sebetulnya kalau kalian trading futures boleh melakukan hedging seandainya kalian sedang floating profit dan kalian memang lagi nggak ada sempat waktu untuk memantau ataupun belum memasang SL ya. Jadi tinggal di hedging aja. Jadi ketika kalian balik lagi lihat layar, tinggal ditutup aja posisi profitnya. Jadi posisinya ke lock tuh bro, nggak kemana-mana. Begitu. Oke. Oke, itu dia teknik hedging. Ini biasa digunakan yang kalau misalnya kita mau mengamankan certain profit ataupun certain Iya, loss ya, Bro ya. betul. Oke, oke. Nah, Bro, kalau gue kayak gitu, kira-kira gue cukup ngelihat technical aja, ataukah gue tetap harus up to date sama sentimen-sentimen tertentu, Bro? Lebih disarankan untuk kita bisa mengetahui berita-berita penting sih seputar dari USDT ya. Kalau kita bisa lihat Tether kan, karena kan compare dari crypto market ini adalah Tether. Jadi disarankan teman-teman ini lebih banyak baca news-news tentang USDT sih. Karena market-market USDT ini yang akan berpengaruh terhadap conversion dari si cryptocurrency ini. Contohnya ketika kalian lagi trading, lagi non-farm payroll, itu biasanya kan pergerakan dari US dollar tuh bergerak volatile. Jadi disarankan ketika non-farm payroll, jangan ada posisi bro. Nanti setelah newsnya sudah rilis, baru kita trading. Itu jauh lebih aman. Terus kita juga harus memperhatikan kira-kira fundamental kripto ini untuk di beberapa negara gimana. Apakah semakin disupport, apakah semakin dikecam. Nah ini akan berpengaruh juga terhadap pergerakan market di saat itu bro. Oke, berarti walaupun kita misalnya udah tahu fundamental, book teorinya segala macam, tetap juga harus stay up to date ya, Bro ya. Betul, harus. Dan Bro Wiki, instead of pairing-nya BTC ataupun yang lain, lebih enak USDT ya, Bro? Kenapa tuh, Bro? Ya, lebih enak USDT karena pertama kita bisa nge-tracking USDT ini by index DXY, bro. DXY itu Oke, indeks dolar, US dollar. Nah, kita oke. bisa ngelihat ketika dolarnya sedang menguat, itu otomatis berarti kan kriptonya melemah. Ya, ya. Nah, kalau kriptonya melemah, berarti kita bisa berasumsi bahwa lebih baik saya melakukan posisi short daripada melakukan long karena USDT-nya sedang kuat. Nah, Oke. tetapi ketika USDT-nya sedang drop atau sedang melemah, berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa market kripto seharusnya akan mengalami penguatan atau kenaikan. Begitu, bro. Oke, gue pernah belajar juga tuh bro soal itu di mana DXY ini berpengaruh kepada market-market secara global ya bro ya. Iya, betul. Betul banget, bro. Nah, ngomong-ngomongin soal indikator apa namanya ini bro yang soal DXY segala macam, bro Wiki biasanya gunain tools-tools apa aja sih bro untuk trading future market terutama bro? Iya, jadi kalau untuk futures market biasanya gue menggunakan naked chart sih bro. Jadi grafiknya bersih, tetapi gue akan apply satu indikator yaitu moving average 21 itu untuk gue melihat pergerakan harga ini dalam tren yang kuat atau tidak. Nah, jadi gampang bro, gue ngelihatnya kalau harganya di atas moving average 21 di time frame daily itu menandakan bahwa tren saat itu sedang kuat atau sedang bullish. Tetapi kalau dia berada di bawah moving average 21 dan dia tidak pernah berhasil break dari level atau dari moving average tersebut, itu menandakan bahwa tren itu sedang lemah dan dia lebih cenderung ke bearish. Seperti itu, bro. Oke, oke. That's a good insight. Oke deh. Kira-kira ini kita jawab pertanyaan lagi nih. Boleh. Nah, itu nggak boleh tuh Yuda tuh. Rata kanan, rata kanan. Jangan, duit kalian habis, guys. Haka haki Iya, ya, haka haki, iya hajar rata kanan hajar kanan. kiri.
Iya, Ya, iya, jadi iya. saldonya langsung di fullin, marginnya di fullin. Waduh. Ajaran siapa itu? Oke bro, mungkin dari gua dan audiens yang ada pertanyaan pada mirip-mirip semua ini dan Iya. ada juga pertanyaan yang tidak relate sama fitur market kita, tapi kita coba singgung-singgung tadi udah banyak yang singgung. eh by the way bro, kalau misalnya gua mau belajar price action, itu Iya. gimana bro awal mulanya dan soalnya bro Wiki juga ada menyebutkan itu tadi. Ya, jadi kalau awal mulanya untuk teman-teman semua, sebetulnya saat ini udah banyak ya sumber-sumber yang bisa kalian pelajarin, entah dari internet, dari YouTube. Tetapi saran dari gua adalah kalian lebih fokus untuk mengerti dari core teknikal analisa itu, bahwa market itu akan selalu memiliki history dan sejarahnya ini akan terulang. Nah, teman-teman harus pelajarin struktur dari market itu, baik bullish ataupun bearish. Dan jangan pernah trading melawan tren, karena kalian pasti akan hancur di sana. Jadi saran dari gue adalah kalian harus belajar dengan sumber-sumber yang tepat. Contohnya bisa belajar dari sarjana kripto juga, mungkin bisa belajar dari Zero-Ski Effect dan lain-lain. Pokoknya selama kalian bisa menyerap ilmu dari siapapun, silahkan pelajari dan pelajari keilmuan yang benar ya. Oke, benar tuh guys, benar. Nah bro, jadi kalau misalnya itu gue udah firm dan segala macam, kira-kira gue dengar-dengar nih bro Wiki nih dan teman-teman lagi running future Jalan Ninjaku itu tuh gimana tuh bro? Boleh ceritain dikit nggak bro? Nah, ini menarik nih guys. Jadi ceritanya Futures Jalan Ninjaku itu dibangun oleh beberapa trader profesional di Indonesia. Mereka ini trading kripto, saham, forex. Nah, mereka ngebangun tuh satu channel itu di mana isinya itu pro trader dan analis-analis kripto. Jadi khusus untuk di technical analisa. Nah, mereka membangun Futures Jalan Ninjaku ini untuk orang-orang yang saat ini mungkin sedang trading spot tetapi bingung cari duit gimana karena marketnya susah buat di tradingin. Nah, dengan adanya Futures Jalan Ninjaku ini, itu punya visi dan misi untuk membantu trader-trader ini bisa mendapatkan profit, baik marketnya bullish ataupun bearish. Jadi, saat itulah gue coba deh, gue join ke dalam grup itu dan ternyata memang bagus. Nah, setelah gue di sana, ternyata mungkin yang punyanya ini kaget bro, ternyata yang join gue. Jadi, akhirnya kita diajakin untuk coba dipromosikan untuk Futures Jalan Ninjaku ini bisa ke seluruh Indonesia supaya orang-orang tahu kalau misalkan kalian trading nggak harus di spot aja loh. Ketika marketnya lagi bearish, kalian tetap bisa profit dan bisa mendapatkan provider signal dari Futures Jalan Ninja. Begitu bro. Oke, itu keren banget sih bro. Kalau gue bilang sih apa visi misinya segala macam. Kalau Iya. misalnya gue gabung gimana tuh caranya bro? Tadi gue Nah, udah kalau nggak, taruh di link di Sarjana Kripto sih. iya. Nah, mungkin linknya boleh di gua copy atau gua sebar di sini ya. Buat yang Iya, mungkin iya, saat iya. ini pengen uh, bergabung atau mungkin mau coba ini signal futures Jalan Ninjaku seperti apa. Tetapi ingat guys, kalian harus sudah mengerti trading futures itu seperti apa. Nah, walaupun mungkin di channel tersebut, kalau yang gue baca ya, itu sudah dijelasin dari menggunakan leverage-nya berapa, lalu menggunakan marginnya berapa, itu udah jelas banget pakai isolate atau pakai cross. Nah, kalian bisa mengikuti sesuai instruksinya. Dan saran dari gue, jangan kalian pernah tergoda untuk merubah leverage kalian. Karena itu akan membuat nyawa kalian nggak panjang, guys. Begitu, guys. Oke, wait. Oke. Gua akan coba copy nih. Ya. Oke, sabar ya, guys. Biar kalian yang saat ini lagi berjuang di market future, sedang kena liquidate ya. Kena likuidasi, kalian nggak akan terkena lagi, guys. Karena kalian saat ini bisa mengambil posisi trading jauh lebih baik mengikuti arahan dari para analis tersebut ya. Oke, gue coba pin ya bro. Ya, Oke. Nanti gue taruh link ini di link bionya Sarjana Kripto ya bro. Gue minta tim untuk di iya, boleh, daftarkan, jadi boleh, teman-teman boleh. bisa daftar. Oke, jadi di sini intinya dari apa yang sudah kita jelasin, nanti di dalam juga ada pembelajaran lagi ya bro. Dan Betul. juga ada juga semuanya ada lengkap ya bro ya. Ada study case. Jadi gue sepanjang di dalam channel itu juga gue kaget bro, ternyata bagus gitu. Mereka berikan report, mereka kasih tahu kalau misalkan posisinya ini kena stop loss atau enggak. Mereka kasih tahu kalau misalkan harus menaikkan level SL. Jadi kita tuh kayak ibaratnya punya asisten bro di dalam channel itu. Oke, 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 oke.
Itu kalau misalnya gue mau tanya-tanya nih bro, misalnya sama ada salah satu orang di dalam sana, kalau misalnya gue open posisi ini bisa nggak? Kalau misalnya gue stop ini bisa nggak? Itu ada nggak bro? Nah, jadi kebetulan sepanjang gua ngikutin dari signal di sana dan mereka punya yang namanya trading advisor-nya juga dan adminnya juga mereka itu bro, ibaratnya responsif. Jadi kenapa sih kok kita nggak diberiin signal? Karena mereka tahu bro, mereka lebih fokus untuk mengamankan probabilitas yang ada. Jadi mereka nggak mau kalau trader-tradernya ini tiap hari harus trading bro. Tetapi lebih Oke. baik setiap hari diberikan signal yang berkualitas. Oke, nggak harus trading tiap hari, yang penting Nggak harus. berkualitas ya bro ya. Yang penting Oke, berkualitas. oke, 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 oke. Mungkin gua sum up dulu nih bro ya, sebelum kita masuk ke games nih. Oke, siap. Oke, jadi teman-teman yang baru gabung, kita sama Bro Wiki Zeroski ini, kebetulan beliau ini dengar-dengar juga win rate-nya bagus dan segala macam, makanya kita pengen ngobrolin sama Bro Wiki, dan beliau ini memberikan beberapa tips nih. Untuk yang newbie-newbie, pertama adalah gunakan alokasi itu yang seminimal mungkin, jadi nyawa lu panjang, misalnya lu punya $100, kalau bisa nyawa lu dibagi 10 sampai 20 kali trading. Kalau misalnya lu bisa lose Betul. track sampai 20 kali itu kan nggak bisa Ada lagi lah, yang tapi salah. setidaknya Ada yang salah tapi dengan setidaknya diri si trader tersebut. lu udah meminimalisir hal-hal yang mungkin resiko di dalam itu. Kemudian risk rewardnya adalah 1/3. Jadi kalau misalnya lu lose udah misalnya nih harga 50, kalau misalnya harga turun ke Iya, 40 udah stop loss. Tapi kalau misalnya reward lu betul. ada 60, 70, 80 gitu. Jadi kalau misalnya lu lose sekali tapi win 3 kali, itu kan lebih bisa lu punya nyawa 2 kali menang gitu loh. Betul, betul banget, Bro. Nah, lalu gunakan jurnal ya, bro ya. Iya, Walaupun bro Wiki udah pro gini, dia tetap gunain jurnal guys. Jadi jurnal itu penting banget untuk men-tracking seberapa jauh kita bisa perform dan seberapa jauh kita kalau misalnya boncos itu seberapa jauh. Jadi kita bisa take time betul, untuk mengevaluasi diri. Nah, betul. leverage buat pemula jangan lebih dari 5. Kenapa? Karena makin gede leverage makin bahaya. Gitu. Makin beresiko, guys. Bahaya. Makin beresiko gitu. Jadi untuk indikator biasanya Bro Wiki itu gunakan naked price action, naked namanya Betul, jadi dia gunain itu, dan juga EMA 21. EMA 21 itu betul. indikator utamanya Bro Wiki dalam gunain future market ini. Dan juga disiplin menggunakan margin. Jangan lu tadi 5 kali terus tiba-tiba 20 kali, kemudian Nggak 125 kali. boleh. Wah, itu bahaya banget. Nggak boleh, nggak boleh. Mentang Iya, mentang udah apa namanya di atas awan, tiba-tiba 1 2 kali 5 kali dan satu trade hilang bro, semuanya habis. hilang. Iya, nggak boleh, guys. Ingat, trading itu adalah the game of probability. Kita harus tetap disiplin dengan open yang pertama kali. Oke deh. Kita sebelum ke penyampaian pesan-pesan terakhir dari Bro Wiki malam ini, kita ke games dulu nih Bro. Nggak apa-apa ya, Bro ya? Boleh, siap, siap. Oke. Mantap. Oke. Games cepat ya Bro ya. Cardano atau Ethereum? Ethereum. Oke. Cryptocurrency atau Forex? Keduanya selama bisa cuan. Oke. Lagi nyangkut atau udah cuan Bro? Udah cuan. Asik. Sekarang tuh lagi bullish atau bearish? Daily bearish, bro. Oke. Oke, terakhir. Target price Bitcoin akhir tahun. Target sih harus tinggi ya, 100k bro. Tapi Oh, support siap. 30 sampai dengan 25k lah. Oke. Gitu ya. Oke, Bro, mungkin kita ngobrol-ngobrolnya nih mau udahan nih karena waktu juga yang kita udah Oke, hampir siap. 45 menit ya bergabung, dan dari Mantap. Bro Wiki Luar kira-kira biasa. ada pesan-pesan nggak Bro, dan juga seorang Bro Wiki itu ingin dikenal seperti apa sih gitu? Iya, jadi gue ini sebetulnya dulu karena gue pernah bangkrut, jadi gue pengen ibaratnya berdedikasi lah buat orang-orang yang saat ini sedang berjuang di dunia financial market. Seenggaknya kalian bisa belajar dari pengalaman gue supaya kalian nggak bangkrut lagi. Dan gue berusaha untuk menjadi orang yang bernilai, bro. Bukan bukan berharga, tetapi bernilai. Nah, seandainya gue nggak ada nanti, kalian pernah kenal nama gue dan kalian pernah diajarin sama gue. Begitu, bro. Siap. Buat audiens sih Bro yang mau terjun ke future market ataupun yang sudah lama nih, kira-kira apa nih Bro pesannya Bro? Jangan tamak, tetap disiplin. Kalau kalian belum profit, kalian bisa gabung Futures Jalan Ninjaku, guys. Rekomen. Siap. Future Jalan Ninjago. Oke Bro, thank you waktunya. Kita mungkin cut out sini. That's a wrap. Thank you for the time. Bye-bye. Thank you, guys. Thank you, Sarjana Crypto. Mantap.